Lawan laut. lawan laut ya kan. Di Terminal, di jalur, pokoknya di jalur terminal, pokoknya itu pas banget di jalur terminal Blok M. terminal Blok M. Berarti kandangan dia kan? Iya, Rumah dia loh. pas balik sekolah dia. Iya, Coba ceritain. foto-foto ya kan, di seberang air tuh foto-foto. Ada yang goroin. Ada ngoroin, nah kentang nih, jangan lagi lah ya. Pas banget ada metro lewat. Jurusan Blok M. Naikin aja. Udah naikin aja nih ketak Blok M ya kan. Kali ada musuh. Laut KR. Bukan bang. Aduh K29. Udah kaget dia ya kan. Posisi di lingkering gitu bagaimana? Iya. Iya dilingkarin gitu guys. Jadi dia ada yang di sini, ada yang di sini. Pokoknya tuh dia ya jalur dia dah ya kan. Kandangan dia bingung. Lu diginiin tuh. Iya ada yang bilang ayo depan laut. Balik ke belakang ada gor, kita lewat gor jadinya tuh. Taman Gorasi. Akhirnya lu milih ke gor aja lah. Iya ke gor aja udah pulang ke depan kan. Selain sama Subut, Apa ya? Selain nama Subut gitu. yang lucu, yang serem dah, yang apaan kek? Serem sih ada deg-degan gitu ya kan, bawaannya ribut nggak happy gitu, deg-degan gitu. Yang mana? Lawan ini guys, lawan laut tau. Laut Blok M. Ya, STM laut Blok M. Lu lawan STM mulu lu. Di kan Subut SMK, bukan STM dia. Ya buat jatnya STM lah. Ya bukan guys. SMK. SMK dia. Oke. Lawan laut. Lawan laut ya kan. Di terminal, di jalur, pokoknya di jalur terminal, pokoknya itu pas banget di jalur terminal Blok M. terminal Blok M. Berarti kandangan dia kan? Iya. Rumah dia loh. Pas balik sekolah dia. Iya. Coba ceritain. Iseng aja ya kan. Jadi gimana ya? Posisinya tuh ada ngasih tahu gitu, di atas tuh ada STM juga nih. Jakarta Barat deh STM. Gimana? Jadi lu lagi nongkrong? Lagi nongkrong di baba, posisi emang ada ngabarin. Teng ya kan, weh di atas ada pelajar no ya kan. Pelajar mana nggak tahu. Sebutin aja sekolah ini, sebutin kali ya. Sebutin Iya. siapa? Ada bonjir no di atas no ya kan. Waktu itu nyebut gitu, ada yang bilang. Ada yang bilang ada bonjir no di atas no. Serius lu? Iya ya kan. Seneng. Udah ya kan, ya pas banget balik sekolah ya kan. Habis makan lagi, makan warkun ya kan, enak banget. Ya udah langsung berangkat. Bawa bayar seadanya dah ya, bener-bener kecil tuh yang buat di tas, posisi ya kan. Jadi ke atas nih, ke atas emang ada bocahnya guys. Cuman dia di seberang KR arah Bayoran tuh, Bata Putih. Iya Bata Putih. Kita nyebrang ya kan. Dia udah narik terus ya kan, ayo sini. Ya udah sini ya kan, nggak mau dia. Sini. Pas disamperin dikit dia masuk dalam gang. Ya ini dikit doang kali ya, bagaimana kita apa dikerjain nih sama yang calo nih ngelokit nih. Aneh ya kan. Ya udah, akhirnya kita udah keluar semua nanggung ya kan. Ngapain lagi udah keluar ya kan. Masuk lagi ya males, kentang. Akhirnya di situ foto-foto dulu. Foto-foto ya kan. Di seberang air tuh foto-foto. Ada yang goroin. Nah kentang nih, jangan lagi lah ya. Pas banget ada metro lewat. Jurusan Blok M. Naikin aja. Udah naikin aja nih ketak Blok M ya kan. Kali ada musuh. Ya mau gimana ya kan, gue cuma ngikut ya, ngikut abang kelas. Yaudah. Naik turun di Blok M. Di jalur Blok Di M. jalur Blok M, naik 69 ya kan. Tahu sendiri tuh 69 tuh jalurnya di Blok M tuh paling pojok. Paling pojok sebelah kanan dah tuh dah. Paling pojok sebelah kanan. Anak-anak turun di tengah jalur tuh, turun. Kira nggak ada anak sekolah kali ya kan, namanya terminal ya kan. Paling cuman orang-orang pulang kerja apa gimana gitu ya kan. Waktu itu ada anak sekolah nanyain ya kan. 2 orang tuh, gue inget 2 orang nanyain. Di jalur samping, pas banget samping doang, jadi tuh Blok M. Ada banyak jalurnya. Banyak jalurnya tuh cuman kayak di sekat besi doang gitu guys. Besi-besi gitu, bolong-bolong gitu. Jadi dia nanyain, woi anak mana ya kan? Anak KR bang. Ada yang bilang gitu tuh. Terus dia nanya lagi ya kan. Laut KR. Bukan bang. Aduh K29. Udah kaget dia ya kan. Gue kira laut KR ya kan. Dia nyangkanya gitu. Gak taunya dia tuh anak laut Blok M. Ya kan. Wah dari situ dah pada ngumpul kan, jalur Blok M rame tuh guys. Ada berapa jalur ya kan. Pokoknya jalur kita tuh paling pojok. Posisi kita masih tengah-tengah, cuman jalan ke arah keluar kita. Masih jalan terus. Udah pada ngumpul, pada rame ya kan. Udah pada ngeluarin biar ayo sini ya kan. Wah gila nih, kita pada bingung ya kan. Wah kita ribut di sini nih ya kan. Lu di posisi
dilingkerin gitu bagaimana? Iya. Iya dilingkarin gitu guys, jadi dia ada yang di sini, pokoknya tuh udah ya jalur dia dah ya kan, kandangan dia, bingung. Lu diginiin tuh. Iya, ada yang bilang ayo depan ya kan, wah bingung juga ya kan, depan jalur gede guys. Ibu kata namanya pintu keluar ya kan, wah kalah nih kayaknya nih ya kan, nggak kalah sih Wata, kita ribut cuman polisi rame. Iya. Kira gitu doang, nggak polisi ya kan, wah tangkap nih kita nih apes, mau ngapa udah ributin sini aja ya kan. Jadi posisi itu gue bawa tas. Yang bawa tas ransel tuh gue doang guys. Jadi tuh BR ada berapa CR itu, 4 apa 5 gitu di tas gue gitu ya kan. Gue buka ya kan. Ini biar ya kan. Pada ngambil jadi itu pada nafsu guys. Anak-anak juga pada nafsu ya kan. Ayo sini ya kan, bingung. Daripada mati di tempat. Iya, daripada wah bingung ya kan, kita mau ngapain nih, musuh udah rame banget ya kan di jalur tuh. Bingung. Ribut. Di belakang ada guys, ternyata anak-anak nggak dengen yang ke belakang udah ada satu orang guys, badan gede banget. Gue kira disub apa satpam gitu ya kan, pakai bajunya dia dah ya kan, putih itu gue inget. Ada iniannya juga dia. Iya, ada pangkatnya gitu dia, gini berdiri ya kan. Wah itu siapa itu di belakang itu ya kan. Wah ini serem banget ini ya kan, wah kita kemana nih ya kan. Ini mau nggak mau ya kan, wah ributin. Jadi ada yang ribut ke samping, Ke belakang. ada yang ke belakang, ada yang ngejar ke bawah guys. Jadi tuh di belakang tuh ada jalur yang ke bawah gitu tuh, apa, banyak orang Ke pasar. dagang, iya ya kan, kayak PKL gitu. Jadi bisa nembus jalur samping gitu, naik ke atas. Bingung ya kan, udah ribut. Menang tuh, nggak tahu menang sih ya. Ributnya gimana maksudnya? Ngetos juga sempat. Ketos itu nyamperin ya kan, langsung kita pindah jalur. Jadinya ada yang sekat segini kita masukin udah. Jadi kan besi tuh, ada yang sekatnya ada yang agak gedean tuh. Kita masuk, ada yang masuk tuh. Ada yang masuk ya kan, ada yang ke bawah juga jadinya. Aduh. Jadi dia masuk, abis masuk ngejar, ada yang lurus nih karena keluar. Tapi dia ada yang ngejar ke bawah juga guys. Jadi masuk dalam inian. Wah ribut di dalam PKL nih, di bawah nih ya kan. Banyak orang ya kan balik gawe. Ya udah akhirnya panggilan satu-satu, ya ayo cabut kita udah menang ya, dia. Ada yang bilang ayo depan lagi, masih ngajakin lagi guys, masih penasaran ya kan, ayo depan lagi. Ya gue tak, ya gila ya kan, depan lagi ya kan, polisi rame. Posisi emang itu pengen maghriban. Iya pengen maghrib gitu, 5:30 lewat dah pokoknya. Gue mikirnya aduh polisi ya kan, daripada gue ribut antara ribut menang nyebolin diri tangkap polisi atau kalah di tangkap polisi ya kan. Terus dari situ akhirnya lu mutusin buat cabut aja lah. Udah menang gini sih. Daripada resiko ya kan, resiko lebih gede ya kan. Takut ketangkep atau apa ya kan, apes. Akhirnya baliknya cuma ke belakang kita. Iya. Depan laut. Balik ke belakang ada gor, kita lewat gor jadinya tuh. Taman Gor Asik. Akhirnya lu milih ke gor aja lah. Iya, ke gor aja daripada ke depan kan. Pilihannya cuma 2, antara ke depan sama ke belakang tuh. Ya udah ya ke belakang aja dah gor nih. Ya udah sekalian jalan. Ada ternyata bocahnya di taman ya kan. Lagi pada nongkrong tuh, dia lagi rame-ramenya. Matanya ya udah, anak AR kan lagi lewat. Misi gue numpang lewat ya kan. Iya lewat aja, kalau nggak senang depan gitu ya. Ada yang bilang gitu guys ya. Anak AR apa anak gornya? Anak AR. Ya udah nih depan aja yuk, kalau nggak seneng ya kan. Kalau mau ribut depan aja. Enggak. Anak AR masih tetap maksa ya kan. Ayo udah depan aja ya kan. Enggak ya kan. Ayo lu lewat aja. Kalau nggak salah lu yang bilang guys, dia ada kenal sama lu guys. Iya, ada yang kenal sama gue tuh. Iya lewat aja guys, lewat. Udah ya kan, anak-anak lewat. Tapi anak-anak tetap maksa. Masih maksa batu. Ayo depan aja dah ya kan, kita ribut. Kata ya udah dah ya kan, dia nggak mau ya kan, kita soalnya paksa. mungkin kentang ya, pas sama laut ributnya nggak sampai parah banget. Kentang. Ke gor niatnya ribut aja dah. Iya, masih dipaksa anak orang. Cuman gara-gara ada temen gue, adik kelas gue sih waktu itu, gue juga ngehargain, gak enak kan, udah lewat tongkrongan orang, masa mau kita bantai juga, udah jangan. Terus. Ya udah akhirnya kita cabut dah, dia nggak mau ya kan, masa ya kita bantai, nggak ada perlawanan, nggak gitu ya kan sistemnya. Dia mau ya udah, apa jadiin. Akhirnya nggak mau deh, kita cabut. Sempet udah foto-foto dulu tuh di Bundaran Bulungan. Dulu masih ada dulu kartu as ya kan. Iya.
Kan kalau udah tahu tuh Bulungan kartu as tuh. Anak foto dulu di situ ya kan, baru jalan lagi. Itu jalan ke arah balik tuh. Cuman kita lewat Sambas. Nggak taunya tuh katanya Texas ngajakin apa gimana gitu ya kan. Lu masih bentrok lagi tuh 3 kali lu sehari lu berarti. Manggung ya berkata itu juga baru ini guys. Abis maghrib apa? Pokoknya kan nggak jauh tuh ya kan. Abis maghriban. Udah nungguin tuh di apa sih namanya seberang Sambas tuh ya kan. Taman-taman gitu. Taman gitu. Nungguin di situ. Nggak taunya ya nggak ada Texasnya. Ditungguin lama. Wah nggak ada ya kan. Akhirnya cabut balik dah ke bawah tetap jalan kaki. Kalau ketemu lu jabarin lagi. Ya mau nggak mau ya kan. Kentang. Anak-anak juga udah pada gila. Jiwa masih pada ribut mulu. Itu waktu di laut kita iseng sih, ya kan? Iseng. Jatuhnya gua kelas 3, lu kelas 1 ya? Gua kelas 1. Masih segini-gini gua bilang. Gue inget pengen naik kelas 2 itu. Iya masih segini-gini gua. Gua tahu, dalam hati gua tahu nih. Cuman gua tahu itu kandangan laut terminal Blok M. Cuma gua nggak tahu kalau itu jam pulangnya dia pas maghriban. Pas turun dari bener-bener baru nginjek kaki ke terminal Blok M, langsung diginiin anjing sama anak laut. Gue bilang gimana nih, gue lihat muka-muka dia pada udah pucet, udah ijo. Gimana ya? Guys, gue kan cuma kelas 1, cuma ikut-ikut doang ya kan. Wah nih serem banget sih nih, udah dekan ya kan. Wah gimana nih gak bisa balik nih ya kan. Depan belakang kiri kanan ada ya kan. Waduh gimana nih. Di situ gue mikir wah tanggung jawab dah. Gue kelas 3, gue Barjun langsung lihat-lihatan tuh gimana nih kita yang ngebawa kan. Udah dah, mental the warrior aja dah. Mau gak mau gue bagiin BR. Iya, lawan aja. Lawan dulu baru dah. Bentroknya emang gak begitu lama sih. Gak begitu lama cuman. Mundurin dia doang. Dia mundur. Jatuhnya sih kayak itu dia narik guys. Jadi dia kayak narik, mundur sama narik. Iya. Dia ngajakinnya keluar. Jalur gede kan. Wah. Gede, gila gue gak pernah kesini ya kan. Kalau di jalur gede kita kalah sama disupnya tuh yang di situ. Iya ada disup polisi. Pasti yang ditangkapin kan kita kan dari arah jalur. Iya. Makanya kita nyerang ya kan. Yoi. Oke, seru. Dari situ akhirnya udah tuh dari Gorasik, Texas terus balik ke Baba. Itu paling deg-degan dah tuh udah. Deg-degan. Gak ada happy-happynya. Gak ada happy-nya ribut. Gak ada happy-happynya kayak kapok gitu gue. Udah deg-degan ya kan, pucet muka di Blok M. Ya udah dah. Tapi di situ makin percaya kan. Udah percaya. Iya nih, untuk Cukong. Tadi kan lu udah ceritain ya kan. Pengalaman lu di masa lalu gimana sih? Suramnya lu di masa lalu, lu tawuran, lu bentrok sampai berapa kali tuh? Mungkin masih banyak yang gak lu ceritain. Lu sampai dikejar-kejar polisi. Intinya dulu lu bandel, kan? Iya. Lu ngaku gak tuh? Iya, ngaku. Dulu lu suram dah, ya kan? Namanya anak muda. Nah, gue mohon banget untuk para penonton dan yang menonton channel ini, tolong untuk jangan ngikutin cerita buruknya yang udah kita ceritain itu, paham gak? Nah, dari sekarang kita mau nyampein gimana caranya kita beranjak dari masa lalu. Ayo kita simak, oke? Nah, gimana kalau gue tanya ke lu? Lu gimana sih caranya ninggalin masa lalu lu yang suram itu? Ibaratnya kan dulu lu nongkrong tiap hari, tawuran tiap hari. Tapi kan pasti ada lu kuliah. Terus lu pindah lah, prioritas lu jadi ke tempat lain. Gimana caranya lu bisa ngelewatin masa-masa itu biar lu berubah gitu? Ulang-ulang ya. Gue ulang. Intinya gini. Gimana caranya lu bisa ninggalin masa lalu lu? Dengan kuliah sih. Ibaratnya kalau kita kuliah ya kan pasti ketemu teman baru, guys. Ketemu teman baru pasti. Ibaratnya ya udah. Ketemu teman baru ibaratnya lebih gimana gitu ya kan. Tentang mikirin pasti tugas-tugas kuliah atau yang lain gitu. Jadi ibaratnya yang udah-udah nih lama-lama ya kelupain. Ibaratnya ya udah nggak kebiasa gitu guys. Jadi kebiasaan gue ya udah kuliah nongkrong di kampus atau gimana gitu ya kan. Ya udah gitu doang. Jadinya ya lu ya udah yang udah ibaratnya cuman masa lalu ya kan, cerita doang gitu, tinggal cerita. Gini kali. Sebenarnya nggak cuma dengan kuliah, tapi lu bisa nyari kegiatan lain yang bisa ngebuat lu lupa.
sama masa lalu, ya kan? Iya. Lu bisa ngelakuin kegiatan positif, contohnya mungkin kuliah atau lu bisa kerja atau gimana atau gitu. bisa ngelakuin kegiatan apapun itulah yang lebih bermanfaat daripada yang udah buruk-buruk itu. Iya. Bener nggak? Terus ada lagi? Udah Itu aja. Itu doang. Nah, sekarang lu sadar nggak kalau dulu yang lu lakuin tuh salah? Salah sih udah pasti salah, guys. Nyadar sekarang? Nyadar lah, udah salah ya kan, ngerugiin banyak orang gitu, guys. Nyesel Pasti nyesel. Ya berkata ya. Itu pembelajaran ya kan. Gimana supaya nggak kayak gitu lagi gitu. Contekan itu jatuhnya buat masa depan. Bagus, berarti lu sadar lah kalau emang halnya gitu. Sama gue juga begitu. Sadarnya begitu udah tua gini, ya kan? Kita udah kuliah. Dulu kayak gue gitu banget gitu. Iya kok. Iya. Ya Allah. Gue nggak begini dulu. Iya. Paham. Sebenarnya emang masa muda tuh sulit banget tuh nggak dilewatinnya. Maksudnya kalau udah kebawa sama pergaulan ya, aduh, kita harus kuat-kuatin diri kita deh. Kalau bisa jangan sampai kita nyemplung dalam masa lalu yang suram kayak kita, gua, Cukong gitu. Jangan sampai dah buat lu pada. Gua harap lu semua benar-benar bisa ngedapetin hari-hari yang lebih baik daripada kita ya kan. Positif sih kalau bisa mah positif. Positif apa nih? Kayak ya lu mending nongkrong-nongkrong biasa aja gitu. Ya main game kayak atau apa gitu ya kan. Atau lu nongkrong ya sparring futsal atau gimana gitu sama sekolah lain. Tapi ya jangan lagi sparring futsal malah ribut. Iya, malah manfaatin keadaan ya. Jangan itu mah bahaya itu. Udah gitu aja ya kan. Ya jangan dah negatif daripada lu tawuran kenapa-napa gitu, guys. Ibaratnya ya lu belum kena apesnya aja ya kan. Bener. Pasti kan orang kena apesnya gitu. Ada aja apesnya pasti. Coba tawuran itu kalau nggak ngebantai ya kebantai. Iya. Gitu aja, nggak ada pilihan lain. Sumpah, lu jebol ke bantai, lu ngejebolin, lu ngebantai udah. Iya udah. Dan kedua-duanya sama sekali nggak ada yang positifnya anjir. Ngerugiin orang malah. Ngerugiin orang, kalah jadi abu, menang jadi areng, gak ada yang gunanya dua-duanya udah. Apalagi kalau nganain orang ya kan. Aduh. Udah mikirnya, waduh gimana dia ya kan. Keluarga dia gimana gitu ya kan. Jangan sampai dah. Di rumah sakit apa gimana. Kasian juga kalau dipikir-pikir mah. Parah. Ya tukar posisi aja gitu, guys. Iya. Gimana kalau jadi dia gitu ya kan. Oke. Apalagi sekarang ya kan, tawuran udah bukan kenakalan remaja. Udah kriminal sekarang. Kriminal sih, udah bunuh orang ya. Aduh. Udah bunuh-bunuhan gitu lah. Nauzubillah min zalik dah. Dulu kan masih gitu. Ibaratnya masih ada batas wajar gitu ya kan. Udah ngenain udah ibaratnya ya udah cukup gitu ya kan. Apa ini dikejar-kejar sampai habis digulung apa gimana gitu. Aduh. Semoga lah panjang umur lah buat hal-hal kebaikan ya kan. Ya Allah. Amin. Nah, ini yang penting juga terakhir Kong. Gue minta tolong lu kan udah berpengalaman ya. Mohon maaf dari hal-hal yang buruk ya kan. Hal-hal yang seram gitu ibaratnya zaman dulu. Nah, lu tolong dong kasih motivasi ke generasi zaman sekarang, khususnya pelajar, khususnya kepada orang-orang juga yang masih ngelakuin kegiatan-kegiatan tawuran, kekerasan, apapun itulah. Lu kasih motivasi ke mereka supaya mereka nggak kayak gitu lagi. Dengan hal apa sih mereka bisa berubah menurut lu? Motivasi buat pelajar gitu guys. Pelajar tawuran itu ya. Iya. Sebenarnya mah gimana ya? Pelajar itu cuma takut sama alumni, guys. Menurut lo? Menurut gue ya, pelajar itu takut sama alumni bukan sama guru. Kenapa gitu? Nggak tahu gue kenapa gitu, tapi emang bener nyatanya gitu, gue ngalamin. Pelajar itu takut sama alumni daripada guru. Terus? Jadi menurut gue ya, buat alumni-alumni yang udah lulus gitu ya kan, sekolah lain maupun KR gitu ya kan, mending ya diajarin gitu ada di kelasnya gitu ya kan, supaya nggak ribut atau gimana gitu. Nongkrong mah nggak apa-apa nongkrong, ibu kata. Jadi kita bisa sharing-sharing yang positif-positif gitu guys. Bisa tanya-tanya kuliah atau kerjaan apa tentang sekolah gitu guys. Berarti kayak gitu. Jadi jangan ngebahasnya kita nongkrong tawuran terus ya kan, apalagi alumni ya kan. Aduh. Nongkrong rame dikit, ayo jalan lah ya kan. Itu udah kompor ya tuh. Itu lu dulu. Dulu emang gitu guys. Jadi menurut gua emang dari alumni guys sebenarnya guys. Kalau alumni
bisa ngedidik ada yang bener ya kan buat stop tawuran ya kan. Jadi ya menurut gue dari alumni guys. Oke, mantap nih dari Cukong nih. Dia nyampein, jadi intinya buat alumni yang mungkin dulunya pernah bandel, pernah suram, ada namanya lah di dunia seperti itu. Sekarang mohon banget lu pada kita semua nih rubah nih adik-adik kelas kita ajarin. Udah kita nggak usah lagi musuhan sama dia, kita nggak usah lagi musuhan sama dia, ribut sana sini. Justru malah kita ajarin caranya buat nongkrong yang bener, cari relasi. Nongkrong relasi tuh bukan cuma relasi. Jadi nongkrong tuh bukan cuma sekedar hal negatif. Kita buat di tongkrongan itu jadi ada hal positifnya. Lu olahraga bareng, lu mungkin buat squad Mobile Legends nih kan lebih bermanfaat coy. Atau mungkin lu sama alumni, ibaratnya gue kenal sama alumni sekolah lain. Ya kita dari sparring futsal. Bisa sparring futsal bola ya kan. Sparring ML, sparring cewek cowok. Maksudnya saling kenalan. Barteran kontak gitu guys. Barteran kontak. Jangan. Intinya tinggalin hal-hal negatif dah. Apalagi jangan sampai lu udah pada alumni udah tua-tua, lu malah ngasih umpan ke bocah-bocah lo yang masih muda, ribut sono sini. Aduh, jangan banget, Pak. Gila. Ya sih menurut gue ya emang begitu, guys. Jadi emang pelajar tuh takut sama alumni udah. Oke. Jadi misalnya kalau alumni bilang A ya A gitu, bilang B ya B. Coba alumni ngasih yang positif itu, jangan begini. Pasti nurut. Nah, oke. Itu kan dari alumninya. Kalau dari pelajarnya sendiri gimana? Ya, lu harusnya gimana gitu? Jadi yang pelajar tuh juga jangan nanyanya konsulat tentang tawuran gitu, guys. Ibaratnya pelajar kan pasti ada ya kan lagi ngomong kami gini sama alumni ya kan. Konsultasi tentang tawuran itu jangan dah. Ibaratnya tentang lu tanya tentang sekolah, bang gue sekolah begini apa gimana gitu. Kuliah gimana bang? Iya. Atau gue pengen kuliah di sini. Kalau enggak kayaknya gue pengen gawe dulu lah bang, gini. Tapi di mana ya? Ibaratnya ya bisa gitu guys, sampai tukeran pikiran ya kan. Kayak gitu, direkomendasiin atau gimana ya kan. Kayak gitu nggak selamanya ya alumni itu ya negatif gitu. Emang kagak semuanya. Kagak semua alumni negatif. Tapi emang guru-guru pasti nyangkanya, wah ini kamu alumninya nih ya. Wah udah dicecer dah alumni dah. Jadi intinya ya buat pelajar zaman sekarang, stop lakuin kekerasan, stop lakuin tawuran. Ya nggak Pak? Asli. Karena tawuran itu apa? Apa nih? Gak ada gunanya sama sekali. Iya, gak ada gunanya. Ngerugiin banyak orang. Kalau kena ngerugiin keluarga. Ngerugiin diri sendiri juga, keluarga. Ngerugiin orang lain. Kalau kita ngenain. Waduh. Belum keluarganya dia ya kan yang kita kenain. Gimana ya kan efeknya. Gini loh, kalau gue sih kebayang-bayangnya gimana ya? Mohon maaf nih, gue ngebahas dulu. Ibaratnya dulu gue nggak sengaja ngenain orang. Itu sama aja gue mikir gue mutus garis kehidupan dia. Ibaratnya Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala udah ngegarisin dia jadi dokter, dia jadi polisi, dia jadi apa. Tapi mungkin gue pernah ngenain dia, terus dia cacat, dia jadi nggak bisa ngeraih itu. Paham gak lo? Gila lo, gue mutusin garis takdir orang. Itu seumur hidup dosa gue kalau gue nggak taubat. Gila, nauzubillah min dzalik dah. Iya, ibaratnya ya sebelum terjadi ya kan, mumpung belum terjadi lebih baik jangan gitu. Jangan lakuin hal itu, oke? Buat kawan-kawan semua, jumpa sama Bang Cukong ya kan, sampai di sini aja. Semoga bisa bermanfaat semuanya, semoga semua yang nonton ini bisa mengambil pelajaran dan pengalamannya. Dan dukung terus ya channel gue supaya jadi channel motivasi yang baik ya kan. Asli. Ya nggak usah terlalu ambil positifnya banget, aja, kan? Ambil positifnya aja boy. Mantap lah. Oke, jumpa berikutnya gue bakal manggil siapa ya? Gue masih bingung sih siapa yang bakal gue datengin. Intinya sih orang yang punya masa lalu yang cukup kelam tapi udah berubah ya. Gue nggak pengen orang yang masih bandel gue panggil, ngapain anjir. Ya kalau lu punya ada channel-channel kayak gitu, siapapun itu komen aja komen dan subrek ya kan yang penting. Subrek dulu. Oke. Komen, share, subrek. Ya, semuanya lah kan. Thank you banget buat Cukong udah hadir kesini. Sorry gue belum bisa ngasih apa-apa ya kan. Thank you banget kan. Lihat kamera dulu. Anjay. Kasih joget dulu. Joget apa nih? Joget ngasal. Buruan ya kok. Iya.